Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Laskar Anti Bahlul dan siapapun yang lagi mendengarkan atau melihat video saya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hari kita, waktu kita, dan memberkati semua niat baik kita. Dan semoga beliau ridho dengan video yang saya persembahkan untuk berbagi ilmu beliau, sehingga kita ada dalam tatanan orang-orang yang senantiasa belajar. Oke, tanpa berlama-lama, pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas terbitnya, lulusnya ini episode yang kelima pada konsep rezeki. Jadi konsep rezeki ini banyak sekali ya, banyak teman-teman, banyak sekali dibicarakan, baik di mimbar-mimbar agama, baik di ladang ya, baik di ladang motivasi, dan semuanya. Kalau kita sudah ngomong rezeki, semuanya membutuhkan itu, membutuhkan ilmu itu. Dan unfortunately kita ingin strategi yang tercepat, konsep yang paling mudah. Dream on. Alright, so before we continue, masuk kepada saya bilang di sini episode kelima, episode bonus. Oke, so pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dan permisi atas ridhonya beliau telah memperkenalkan ilmu ini kepada saya dan kepada saudara-saudara semuanya yang saya dapatkan dari guru-guru saya, baik yang saya lihat, buku yang saya baca, video yang saya dengar, tausiah, talaki yang saya dapatkan. Jadi insya Allah saya konsep semuanya di sini ya, sebagai hamba yang baik. Kita ucapkan permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Bismillahi nur ala nur, nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, semoga dengan cara ini mahabbah kita kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, akan terus terjalin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alright, so teman-teman yang berbahagia, pada episode yang kelima di sini, ini bonus dalam pemahaman konsep rezeki. Ya, kalau kita sudah ngomong masalah konsep rezeki di sini,
Wow, banyak sekali versinya. Tapi yang jelas kita ingin konsep yang tercepat, strategi yang paling gampang, dan berharap berkelimpahan di ujungnya. Wih. Yes, tanpa bekerja keras, kita berharap mulai kaya raya, hidup bahagia. Kalau mati masuk surga. Waduh, what a dream. But dream is a dream, wish is a wish. Itu tugas kita. Tugas kita bermimpi dan meminta. Itu saja. Sedangkan kita nggak punya kuasa untuk menentukan hasilnya. Alright, so episode kelima ini agak sedikit berat. Karena betul-betul menjadi peringatan, baik peringatan kepada diri saya pribadi di sini dan kepada teman-teman yang mendengarkan. Laskar Anti Bahlul. Title untuk versi kelima di sini, season kelima, itu adalah menunda hutang. Yes. Jeez, wih. Siapa yang belum pernah menunda hutang? Ya, saya, sampean, semua dari kita itu senang sekali menunda hutang. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke? Mudah-mudahan 8 menit kita bisa membahasnya dengan sedikit bantuan teknologi. Alhamdulillah. Ya, so let's ask the question. Ya, kontemplasi dulu sedikit. Pernah nggak sih kita itu, termasuk saya di sini ya, kamu itu nunda bayar tagihan atau nunda bayar hutang kita, padahal uangnya ada. Ya, saya berbicara kepada yang punya uang, sudah berhutang, punya uang lagi, dan menunda lagi hutangnya. Oke, nah kalau misalkan dia tidak mempunyai uang, itu berbeda. Alright, so alasannya sesimpel, karena kamu, karena saya, itu sayang uangnya. Misal, kayaknya simpan dulu deh dikit. Nanti bisa kita pakai untuk bayar ini kek, untuk bayar itu kek, ada hal ini kek, ada hal itu kek, dan ada hal lain yang butuh kamu prioritaskan. Ya, kalau hari ini kita ini masih punya kebiasaan itu, mending berhenti deh sekarang. Kecuali kamu mau terus-terusan menghadap arus rezekimu. Ya, so karena ini peringatan untuk saya juga. Ke depan saya panggil kamu deh, karena saya berbicara kepada orang yang ada di layar ini. Kamu. Ya. Saya mulai lagi. Kalau hari ini kamu masih punya kebiasaan itu, mending berhenti sekarang deh. Kecuali kamu mau terus-terusan menghambat arus rezekimu. Tahu nggak sih? Membayar tagihan atau melunasi hutang itu bukan cuma soal kewajiban administrasi, tapi juga soal mengembalikan hak orang lain. Begitu kita meminjam atau berinteraksi, ada kesepakatan yang kita buat di awal, yaitu kapan hak itu akan kembali. Dan begitu kita sengaja menundanya, itu sama saja dengan kita menahan sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan milik kamu.
Saya ulang kembali. Ya. Begitu kita sengaja menundanya, itu sama saja dengan kamu itu menahan sesuatu yang bukan milikmu. Karena kita tahu, yang sudah alhamdulillah saya jelaskan di episode 1, 2, 3, dan 4, rezeki itu sifatnya mengalir. Kamu bayangkan, ya coba kita bayangkan sama-sama. Rezeki itu sama seperti aliran uang, itu sama seperti aliran sungai. Selama alirannya lancar, semua yang dilalui subur. Selama alirannya lancar, semua yang dilalui subur. Tapi kalau di satu titik kamu pasang bendungan dengan dalih, nanti ini kan bisa untuk simpanan tuh air. Kalau misalkan nggak jalan, air di belakangnya otomatis akan tertahan. Nah, kebiasaan menunda bayar hutang atau tagihan itu sama seperti kamu membangun bendungan di arus rezekimu sendiri, di mana perilakumu itu sendirilah yang akan membuat rezekinya menjadi syarat. Ya, jadi kita anggap saja nih, kita di bisnis yang sedang menjalankan bisnis. Jadi di situ kalau kita berharap orang membayar piutang kita, coba deh sekali-sekali lihat di sebelahnya payable kita seperti apa. Jadi kewajiban hutang kita kepada vendor-vendor kita, kepada karyawan kita itu seperti apa. Jadi di saat kita menunda-nunda hak vendor-vendor kita, jangan berharap customer kita itu membayar tepat waktu juga. Sebab akibat. Sebabnya macet karena kita membendung rezekinya orang yang mempunyai hak kepada kita. Makanya bagi pebisnis yang luar biasa ini, coba deh pakai sebuah sistem yang mencatat hutang piutang Anda itu dengan seksama. Jadi Anda tahu, jikalau hutang Anda kepada vendor Anda itu termnya 1 minggu, COD 15 hari, 30 hari, 40 hari, 45 hari, sampai 60 hari, itu jelas. Karena akadnya jelas, kita bayarnya pun jelas. Begitu juga dengan customer kita. Ya, jadi jangan perberat vendormu. Jadi kalau ditagih bermacam-macam alasannya, jangan. Itu sama seperti perilakumu itu sendiri yang membuat rezekimu menjadi seret, karena kamu mencoba membuat bendungan, atau kamu memasang bendungan pada aliran rezekimu. Nah, masalahnya banyak orang itu memiliki kebiasaan untuk memprioritaskan hal lain, mengesampingkan hutang dan juga tagihan karena merasa nilai manfaatnya untuk pribadinya itu kecil. Bener nggak? Bener, saya pun melakukannya. Cheese. Sama-sama Bahlul. Ya, teman-teman anti Bahlul. Sekarang teman-teman anti Bahlul. Kalau tadi itu Bahlul. Oke, membayar hutang dan juga tagihan itu bukan urusan sampingan. Itu seharusnya adalah urusan pertama yang diselesaikan ketika ada aliran uang masuk. Dipercepat. Karena di saat kamu menginginkan sesuatu, ada orang lain yang mempercepat keinginanmu terjadi. Ya, ingat itu. Ingat itu.
Di saat kamu butuh, ada orang lain. Ya, ada orang lain yang Allah titipkan rezekimu itu melalui orang tersebut. Oke, jangan di saat kamu ditagih, kamu yang lebih galak dari dia. Oke, so kebiasaan tuh. Kalau sudah ditagih, ada yang punya hutang itu betul-betul lebih galak. Kalau bisa disantet, kita santet aja tuh. Kalau nggak dosa. Alright, so karena kebiasaan menunda itu hanya memperparah kondisi. Ya, so jadi saya yakin pasti akan ada komentar seperti ini ya. Dan jawabannya justru kalau pas-pasan, penting untuk kamu itu menjaga harus rezekimu agar tetap bersih. Disinilah keberkahan itu akan muncul. Di saat kita diuji dengan sesuatu yang pas-pasan. Jadi di saat pas-pasan kita punya, ataupun sedikit lah kalau kita ngomong di sini. Kalau pas-pasan pas kita butuh ada, bukan begitu maksudnya. Tapi paling tidak pas-pasan di situ ada. Ya. So semakin penting kamu itu menjaga arus rezekimu itu agar tetap bersih. Ambil yang menjadi hakmu dan kembalikan yang menjadi hak orang lain. Ya. Kalau yang sedikit saja kamu tunda untuk hak orang lain, bagaimana semesta mau mempercayakan lebih? Nah, ini dia. Kalau kamu mau rezekimu bertambah, tunjukkan dulu kalau kamu itu bisa dipercaya mengelola yang kecil-kecil dengan disiplin. Ingat ya, dengan disiplin. Karena kebiasaan menundamu itu hanya akan memperparah kondisi pas-pasanmu tadi. Hal yang perlu diingat ya, hutang dan tagihan itu adalah hak orang lain yang sedang berada di tanganmu. Kita genggam tuh. Menundanya berarti kamu menahan hak orang lain demi kenyamanan dirimu sendiri. Dan pola ini akan dipaltungkan balik oleh semesta, di mana pada satu hari hakmu pun juga akan tertahan demi kenyamanan pihak lain. Oke, mulai sekarang ubah cara pandangmu, Jangan lihat membayar hutang atau tagihan sebagai kehilangan uang. Lihatlah itu sebagai upaya menjaga jalur rezeki tetap bersih supaya alirannya tidak tersumbat. Karena kelancaran rezeki tidak hanya semata-mata kamu mempunyai banyak nominal. Oke? Mau saya ulang kembali? Karena ini penting. Penting bagi saya, penting juga bagi Anda. Ya, cara pandang mulai sekarang di sini. Kita harus menjadi plot twist kepada mindset kita sendiri. Ubah cara pandang kita, ubah cara pandangmu. Jangan lihat membayar hutang atau tagihan sebagai kehilangan uang. Lihatlah itu sebagai upaya menjadi atau menjaga jalur rezekimu tetap bersih supaya alirannya tidak tersumbat. Karena kelancaran rezeki itu tidak hanya berupa nominal, tapi sesuatu yang berupa dan menambah keberkahannya. Poin kunci mengenai hutang dan rezeki ini adalah eksekutif summary-nya loh. Ya, yang pertama, menunda pembayaran menghambat rezeki, itu pasti. Kebiasaan menunda pembayaran tagihan atau hutang, meskipun uangnya ada, disamakan dengan membangun bendungan di arus rezeki Anda sendiri, yang dapat membuat rezeki menjadi seret
Seret. Hutang adalah hak orang lain. Itu yang harus kita pahami. Membayar hutang tagihan adalah soal mengembalikan hak orang lain. Soal mengembalikan hak orang lain. Bukan hanya kewajiban administrasi, menundanya berarti menahan hak orang lain demi kenyamanan diri sendiri. Prioritas utama melunasi hutang dan tagihan seharusnya menjadi urusan pertama yang diselesaikan ketika ada aliran uang masuk, bukan urusan sampingan. Nah, di saat kita ada pada kondisi pas-pasan, jika penghasilan kita, Anda, saya, pas-pasan, karena tidak semuanya terus berkelimpahan, ada satu titik kita akan dicoba itu. Ada di situasi dan kondisi yang pas-pasan. Menjaga arus rezeki tetap bersih dengan melunasi semua kewajiban justru semakin penting. Prinsip kepercayaan semesta itu adalah poin yang kelima. Faham tentang prinsip kepercayaan semesta. Untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar, saya harus menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya mengelola yang kecil dengan disiplin. Menunda-nunda hanya akan memperparah kondisi keuangan yang sudah pas-pasan. Hukum pantulan balik yang nomor 6, menahan hak orang lain akan dipatulkan balik oleh semesta, di mana suatu hari hak Anda pun juga akan tertahan demi kenyamanan pihak lain. Nah, nomor 7 di sini yang paling saya suka. Merubah cara pandang, perubahan cara pandang. Jangan melihat hutang sebagai kehilangan uang. Lihatlah itu sebagai upaya menjaga jalur rezeki tetap bersih agar alirannya tidak tersumbat. Oke, saya tutup dengan beberapa referensi ya, bahwa seberapa pentingnya melunasi hutang ini, sampai-sampai Allah itu membukukan secara spesifik pada Al-Quran dan beberapa hadis. Ya, coba kita lihat nih di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 282. Inti dari ayat ini adalah perintah untuk mencatat transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, agar hak masing-masing pihak terpelihara dan terhindar dari perselisihan. Quran surat Al-Baqarah ayat 200, surat 2 ayat 282. Oke. Nah, saya ambil juga 9 hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ini peringatan keras terhadap kebiasaan menunda pembayaran hutang, terutama bagi yang mampu ya. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedoliman. Jahat banget. Jahat. Hadis ini menegaskan bahwa menunda kewajiban yang mampu dibayar merupakan perbuatan aniaya yang sangat dilarang dalam Islam. Karena semuanya, tindakan kita ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi jika tidak ada niat membayar, konsep bahwa niat baik dalam membayar hutang akan mendapatkan pertolongan, sementara niat buruk akan mendapatkan hukuman. Lihat ini, termaktub dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Bukhari. Yes. Siapa saja yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Subhanallah. Ya, niat dulu. Makanya di Islam itu niat penting. Innamal a'malu binniyat. Yang dicatat itu niatnya sebelum tindakannya. Jadi niatkan setiap kita mau berhutang kepada manusia, baik kepada instansi
ataupun kepada manusia, kepada temanmu atau siapa saja. Poinnya berhutang di sini. Nah, kalau pebisnis ke bank, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat berhutang ini untuk titik-titik, itu hajatmu. Dan aku berniat untuk membayarnya sesuai dengan tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Bantu aku. Begitu. Nah, karena sebaliknya, siapa yang mengambil dengan maksud merusaknya atau merugikannya, ya, kita pinjam dan kita mempunyai niat untuk tidak, dia orang kaya, nggak perlulah kita pikir. Kehilangan duit sekian untuk dia tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan orangnya yang kamu pinjami, tapi kamu bermasalah dengan yang memberikan, yang menitipkan rezeki itu kepada orang tersebut. Maka Allah akan membinasakan orang itu. Karena pada hakikatnya rezeki itu bukan milikmu, milik dari dalang yang meminjamkannya kepada kamu. Al-Ghani, sang creator, ya, pemberi rezeki. Nah, apalagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Sebagai pencuri loh. Ya. Banyak sekali. Nah, yang keempat ini, bahaya hutang yang belum terbayar atau amanah. Poin bahwa hutang yang belum diselesaikan dapat menghambat urusan di akhirat, analog dengan menjaga jalur rezeki tetap bersih. Ya, ingat yang tadi. Kita akan menjaga jalur rezeki kita tetap bersih. Nah, ada hadis pendukungnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Jadi ini menunjukkan bahwa ruh seseorang terkatung-katung dan terhambat urusannya di akhirat jika masih membawa beban hutang. Wow, 27 menit sekarang. Tapi saya akan selesaikan ini. Nah, sekarang saya ambil dari hadis riwayat Muslim. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutangnya. Wih. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan betapa besar dan seriusnya hak adami, hak sesama manusia yang berupa hutang. Bahkan mati syahid pun tidak akan menghapusnya. Apalagi orang yang mati bunuh diri dengan bom. Kalau dia masih punya hutang, bro. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Oke, nah sekarang jika Anda pada posisi penghutang, pemberi hutang, ya. Nah, ini ada anjuran memberi kelonggaran bagi yang kesulitan. Meskipun kewajiban membayar hutang itu mutlak, Islam juga menganjurkan kebaikan bagi yang berpiutang, sejalan dengan prinsip kelancaran rezeki dan pahala. Ya, oke. Saya kutip dari Al-Baqarah, ya, surat 2, 280 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya adalah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan menghapus sebagian atau seluruhnya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, disitulah teman-teman, betapa pentingnya hutang ini sampai ya, Nabi kita
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabatnya mengajarkan sebuah doa, dan doa di sini adalah khusus di sini memohon pertolongan agar terbebas dari kesulitan, kesedihan, dan lilitan hutang. Itu loh. Jadi betapa pentingnya di sini Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Saya yakin teman-teman masih ingat di sini ya. Oke, kalau begitu saya refresh kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min khalabatid da'in wa gharril rijal. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan dari penindasan orang-orang yang zalim. Itu hadis riwayat Bukhari 6369. Ya. Nah, ada satu doa lagi yang sering juga kita baca, yang sama tendensinya itu dengan yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan janji bahwa Allah akan membantu melunasi hutang meskipun hutang tersebut sebesar gunung. Redaksinya, sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an harami wa akhnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an harami wa akhnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Itu hadis riwayat Tirmidzi dengan nomor 3563. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita kepada orang-orang yang senantiasa hidup dari gali lubang tutup lubang. Semoga kita dijauhkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Alhamdulillahirabbil alamin.